semua, kita dari kelompok 2 dan hari ini nih kita bakal kedatangan tamu spesial karena kita bakal bahas tentang pemerkosaan terhadap anak. Kenalin, aku Maksima. Aku Nabila. Aku Tiur Niari. Aku Putu Yoga Suryawan. Aku Rehan Taufik Ramadan. Aku Eduardo. Saya Fatir. Oke, jangan lupa tonton podcast kita. Jadi kan kita podcastnya bukan cuma kita doang nih. Kita ada tamu atau narasumber yang benar-benar khusus yang bisa kita ajak berbicara tentang pemerkosaan terhadap anak di bawah umur. Oke, selamat siang semua. Kenalin, nih kita dari kelompok 2. Nah, hari ini kita bakal bahas nih soal pemerkosaan terhadap anak di bawah umur yang akhir-akhir ini tuh kayaknya marak banget dibahas sama netizen di sosial media. Cuman kita nggak sendiri nih hari ini. Kita sama siapa nih, Bill, di sini? Kita sama narasumber kita, Mbak. Boleh perkenalan dulu, mungkin. Oke, halo. Aku Arum Kristanti. Aku biasa dikenal dengan Ayum Krista. Untuk 4 tahun terakhir, aku sebagai seorang aktivis untuk hak kesehatan seksual dan reproduksi di sebuah NGO, kalau teman-teman tahu. Jadi kemarin pas dihubungin sama Bila untuk isu ini, mau nggak Mbak untuk ngobrol-ngobrol sama kita? Oh ya boleh, aku bilang kayak gitu. Untuk basic pendidikan sih aku psikologi ya. Langsung masuk ke pembahasan aja kali ya, Mbak. Boleh. Tentang pemerkosaan anak di bawah umur. Ketika seseorang dikatakan anak di bawah umur itu biasanya itu di umur berapa sih, Mbak? Dan bisa dikatakan sebagai dia anak di bawah umur itu gimana, Mbak? Kira-kira. Oke, nah ini pertanyaan bagus karena di awal ya dibahas batasan umur sendiri di beberapa ketentuan itu masih sedikit blunder atau banyak ahli yang mengungkapkan pendapatnya gitu. Seperti pada Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-Undang Perlindungan Anak itu dikatakan bahwa batas usia anak itu ada di usia 18 tahun. Ya, tapi untuk ahli lainnya dia mengatakan kalau seorang baru bisa dikatakan dewasa itu ketika memasuki usia 21 tahun. Nah, kalau secara psikologi sendiri, rentan perkembangan manusia itu dia dibedakan beberapa fase ya. Ada fase bayi, balita, kemudian anak, kemudian remaja awal, remaja tengah, remaja akhir, kemudian baru masuk ke fase dewasa awal, dewasa tengah, dan dewasa akhir. Nah, untuk dikatakan dewasa awal, sebenarnya kalau dari psikologi sendiri, itu usia 21 itu baru dikatakan dewasa awal. Atau bisa disebut sampai dengan usia 21 tahun itu seorang individu masih dikatakan sebagai remaja akhir. Seperti itu. Nah, ketika kita masuk ke topik pembahasan tentang perkosaan anak sendiri, itu beda lagi. Di KUHP yang baru ada kemarin, yang masih jadi trial itu, pemerkosaan anak itu dibahas pada pasal 287 ya, tentang pemerkosaan anak di bawah umur. Nah, ini terdiri dari 2 ayat. Ayat pertama itu bunyinya, barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya dan diketahui atau patut disangkanya bahwa umur perempuan tersebut belum 15 tahun, tidak ketahuan berapa umurnya atau belum masa kawin, diberikan hukuman penjara paling lama 9 tahun. Nah, kemudian untuk ayat yang kedua, penuntutan hanya diadakan jika terdapat pengaduan, kecuali jika umur perempuan tersebut belum 12 tahun, atau jika terdapat salah satu hal yang disebutkan pasal 291 dan 294. Mungkin nanti teman-teman bisa cek sendiri untuk kedua pasal yang lain itu. Nah, jadi memang untuk kriteria anak sendiri ini masih masih menjadi hal yang belum bisa dikategorikan secara umum gitu. Nanti itu perlu dicek lagi untuk berdasarkan
biologis, dari sisi biologis nih, kayak misalnya untuk kesiapan kesiapan tubuhnya atau perkembangan hormonnya, ada anak yang berusia 14 tahun atau 12 tahun itu sudah mencapai akil balik gitu kan. Nah, apakah lantas itu sudah dikatakan dewasa? Sedangkan secara usia mereka masih anak-anak seperti itu. Tuh, untuk usia tadi ya. Kan selain kasus yang kita bawa, bukan kasus, selain tema yang kita bawa ini tentang pemerkosaan, pasti ada faktornya tuh pasti banyak kan, Mbak. Selain entah karena kesempatan, Iya. selain karena kesempatan, terus bisa dibilang juga karena apa sih faktor-faktor lainnya yang bikin mereka tuh, bikin pelaku ini bisa melakukan pemerkosaan tadi. Nah, menurut Mbak kan kita kita tahunya Mbak latar belakangnya ini dari eh, lulusan psikologi kan. Nah, kalau misalnya menurut Mbak, faktor-faktor lain yang membuat seseorang pelaku menjadi atau melakukan pemerkosaan itu apa? Oke, sebenarnya banyak sekali faktor yang bisa menjadi penyebab terjadinya perkosaan itu. Tapi satu faktor utama itu adalah karena pelaku ingin, adanya keinginan dari si pelaku untuk melakukan perkosaan tersebut. Nah, sebenarnya kalau ditanya ya terkait kenapa sih kok bisa terjadi pemerkosaan, ini saya berbicara berdasarkan temuan dari di lapangan gitu ya. Saya pribadi mengamini jawabannya itu memang cuma satu, yaitu adanya keinginan dari pelaku yang kemudian ditambah dengan adanya kesempatan, baik seperti ketimpangan relasi nih, atau kekuasaan, atau ketidakberdayaan yang dimiliki korban, misalnya pada individu yang mempunyai keterbatasan fisik gitu. Kemudian kok cuman bisa satu, yaitu karena ada keinginan dari pelaku. Ya biasanya kan korban juga turut menstimulus nih pelaku untuk melakukan tindak perkosaan tersebut gitu kan. Nah, ini kan jadinya kayak menyalahkan ke korban ya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah stimulus yang kayak gimana sih yang diberikan korban? Seolah kayak korban yang berteriak, "Hey, sini perkosa aku," gitu kan ya. Nah, lantas ada yang menyalahkan korban akibat cara berpakaiannya, akibat korban tidak bisa menjaga diri, pergaulan, atau lain-lain. Nah, padahal hal tersebut sebenarnya kan cuman kayak wujud ekspresi atau kebebasan ekspresi dari seseorang ya. Uh, jadi kalau berbicara terkait faktor terjadinya pemerkosaan itu terhadap anak di bawah umur ya khususnya, itu biasanya pertama ada keinginan dari pelaku yang nggak bisa menahan hawa nafsu. Jadi semuanya itu berawal dari pikiran, kemudian didukung dengan kesempatan yang ada. Ada juga pola pikir yang menganggap bahwa korban itu lemah. Biasanya ini masih terjadi pada masyarakat yang menganut paham patriarki dan menganggap bahwa perempuan adalah sebuah objek. Kemudian adanya pengalaman yang menjadikan pelaku terdorong untuk melakukan pemerkosaan seperti pernah melihat langsung saudara atau kerabat saat mengalami pemerkosaan atau bahkan menjadi korban kekerasan seksual lainnya. Kemudian adanya fantasi seksual yang dimiliki oleh seseorang. Kemudian yang paling krusial sih sebenarnya kurangnya edukasi terkait kesehatan seksual dan reproduksi yang komprehensif ya, yang seharusnya dilakukan sejak dini. Nah, hal ini sebenarnya terjadi karena banyak sekali yang menganggap bahwa pendidikan seksualitas itu masih menjadi sebuah hal yang tabu. Seperti itu. Tadi Mbak kan sempat nyinggung bahwa salah satu faktornya itu kan karena keinginan sama karena kesempatan terus sama fantasinya mereka pelakunya gitu kan. Nah kalau dari kondisi psikisnya itu Mbak kira-kira gimana ya Mbak? Dari si pelaku ini kondisi psikis mereka. Apakah ada penyimpangan seksual tertentu yang ada di diri mereka atau gimana Mbak? Jadi untuk kaitan dengan faktor psikologis ya atau faktor psikis. Sebenarnya bisa dikatakan ada faktor penyebab untuk psikis itu tadi. Nah, untuk dikatakan sebagai sebuah penyimpangan seksual ini untuk sebuah penyimpangan seksual sendiri itu perlu proses yang lebih panjang lagi nanti untuk kayak
pengecekannya gitu kan. Dan sebenarnya selama ketika dibilang adanya fantasi atau penyimpangan seksual lainnya, sebenarnya itu bagi aku pribadi tidak masalah ketika itu hanya kamu simpan untuk diri kamu sendiri dan tidak merugikan orang lain gitu ya. Nah, tapi ketika itu sudah keluar dan menjadi hal yang merugikan bagi orang lain, jelas itu akan menjadi sebuah penyimpangan dan pelanggaran hukum seperti itu. Sama biasanya tuh Mbak, aku pernah dengar tentang gratifikasi, gratifikasi seksual. Nah, gratifikasi seksual ini kan biasanya mudah banget ya digunakan pelaku untuk ngancem atau kayak sebagai imbalan gitu kan. Misalkan pelaku ini nolong atau ngebantuin anak di bawah umur, terus kayak sebagai imbalannya beli dulu ya, itu gimana tuh Mbak? Atau enggak yang biasanya kayak ayo nanti balik sama om temen mama kamu. Itu gimana? Oke, iya. Sebenarnya untuk apa ya? eh Gratifikasi seksual ini kan memang marak terjadi untuk beberapa kasus ya. Cuman mungkin sekarang itu ada pergeseran ya, kayak lebih ke memang pemberian layanan yang terkadang sengaja dilakukan. Sengaja dilakukan seperti misalnya kayak mungkin teman-teman nggak udah familiar sama trending open BO dan lain-lain gitu ya. Nah, sebenarnya ya itu bisa jadi sebagai salah satu pemicu juga nih untuk pemerkosaan anak di bawah umur. Ketika gratifikasi seksual itu dilakukan secara sukarela seperti yang kasus tadi yang BO atau yang hal lain-lain itu tadi, atau ada timbal balik. Nah, itu sebenarnya kan atas kesepakatan bersama ya. Nah, tapi ketika tidak ada kesepakatan bersama, maka pemberian layanan seksual itu nanti bisa jatuhnya sebagai kekerasan seksual atau bahkan berujung ke sebuah pemerkosaan gitu. Gitu. Berarti Mbak kalau misalkan ada seorang anak di bawah umur yang mungkin dia pacaran sama orang yang mungkin sekitar umur anggap 23, 24, terus mereka misalkan berhubungan badan, apakah itu termasuk pemerkosaan atau gimana? Karena kan akhirnya anak ini mungkin yang di bawah umur ini kan akhirnya juga mengiyakan terhadap aksi tersebut gitu. Itu menurut Mbak kira-kira gimana? Oke, sebenarnya kalau dari kacamata psikologis untuk uh, anak di bawah umur ini kan kenapa tadi ya usia usia anak itu dibatasi atau ada standar ada hukum yang mengatakan bahwa usia sekian masih dikatakan sebagai seorang anak gitu. Karena memang itu ditinjau dari berbagai macam apa tadi kemungkinannya dari yang unsur biologis, dari kematangan seksual dan reproduksinya gitu. Dari unsur kematangan kognitifnya, bagaimana seorang bisa mengambil keputusan dengan bijak, bagaimana seorang bisa apa ya menentukan pilihannya gitu. Nah, ketika seseorang berpacaran nih dengan anak di bawah umur, tapi kalau misalnya dibilang 23 kayaknya udah cukup matang ya secara baik secara biologis ataupun secara psikisnya gitu. Harapannya memang sudah matang. Nah, kita ambil contoh untuk yang ibaratnya kayak anak kuliah nih pacaran sama anak SMA gitu. Iya, iya, Nah, iya. Itu boleh nih, Mbak. ya gitu ya. Anak kuliah nih pacaran sama anak SMA. Oke. Uh, Mungkin awalnya mereka berada di satu circle. Rentan usia mereka, kita cek lagi rentan usianya seberapa jauh gitu. Karena itu tadi perlu dicek lagi dari unsur psikologisnya juga ya, kayak remaja akhir itu kan dia dari usia 17 sampai 21 tahun. Oke, ketika berbicara tentang pacaran dengan anak di bawah umur. Nah, memang akhir-akhir ini itu menjadi sebuah trending atau fenomena ya untuk pacaran dengan anak di bawah umur itu gitu. Cuman kita perlu cek lagi nih apa namanya rentan usia mereka
ibaratnya kalau tadi teman-teman ngasih contohnya anak usia 23 tahun. Anak usia 23 tahun sebenarnya udah bisa dikategorikan sebagai sosok yang dewasa gitu dan bukan anak-anak lagi. Mungkin kita bisa ambil contoh untuk anak kuliahan yang rentan usianya 1 sampai 23 tahun yang kemudian pacaran dengan anak SMA. Anak SMA berapa sih usianya? Sekitar 17 sampai 18 tahun ya. Nah, untuk kategori remaja akhir sendiri kan kalau berdasarkan psikologi itu dari usia 17 hingga 21 tahun. Jadi kita perlu cek kembali nih, apakah rentan usia mereka terpaut sangat jauhkah atau masih dalam fase yang sama gitu. Jadi untuk hal tersebut masih bisa dianggap normal ya, tapi beda hal dengan yang misalnya 27 tahun nih gitu, 27 tahun dan dia pacaran dengan anak SMA gitu. Ini cukup cukup jauh karena mereka sudah ada di 2 fase perkembangan yang berbeda, yang satunya di remaja akhir, yang satunya di dewasa awal kayak gitu. Nah, kemudian apakah itu bisa menjadi penyebab dari pemerkosaan? Sebenarnya bisa menjadi salah satu pemicu ya, karena itu tadi anak di bawah umur masih memiliki keterbatasan nih dalam memutuskan segala sesuatunya. Mereka belum mempunyai pola pikir yang ibaratnya labil atau belum punya kematangan dalam mengambil keputusan seperti itu. Jadi bisa saja terjadi. Dan itu pun sebenarnya dapat disupport dengan berbagai hal yang kayak gaslight atau lain-lain kayak misalnya emang kamu nggak sayang sama aku atau emang kamu gini apa gitu. Nah, itu kan bisa menjadi salah satu pemicu ya. Udahlah dia ini belum matang secara kognitif, secara apa ya? Secara psikisnya gitu kan belum matang. Terus ditambah lagi dengan kalimat-kalimat seperti itu bisa saja menjadi pemicu ya udah deh gitu. Tapi kan ya udah deh itu tuh akhirnya menjadi sebuah keterpaksaan ya, bukan karena memang aku mau gitu loh. Seperti itu. Jadi tadi yang dibahas sama Mbak itu kan kita udah bahas nih soal tentang apa sih pemerkosaan anak di bawah umur itu faktor-faktornya, terus apakah ketika mereka punya hubungan pacaran terus itu bisa dikatakan sebagai pemerkosaan anak di bawah umur, Kondisi psikis kondisi aku. psikis dan tentang gratifikasi seksual. Nah, Ya, nah mungkin karena kita udah mau mencapai akhir nih Mbak, kira-kira gimana nih kesimpulan dari Mbak Alim sendiri ya sama. tentang ini? Terus edukasi buat terhadap tema kita. Oke, apa ya? Oke, kesimpulan dari topik terkait pemerkosaan anak di bawah umur. Pertama, pemerkosaan itu tidak akan terjadi tanpa adanya keinginan dari pelaku. Mungkin teman-teman bisa tuh dengerin sebuah lagu ya dari salah satu band di asal Jogja. Aduh aku lupa. Nanti mungkin aku bisa share ke teman. Dia tuh lagunya adalah tips mencegah pemerkosaan dan liriknya tuh sangat unik. Tips mencegah pemerkosaan adalah hanya satu, yaitu tidak melakukan pemerkosaan. Jadi memang semua itu tidak bisa dicegah tanpa dari si pelaku sendiri gitu. Jadi memang untuk jika teman-teman menemukan mungkin kasus-kasus pemerkosaan itu mungkin bisa cek dulu ya kondisinya seperti apa, jangan langsung kayak oh si korban gini gini gini. Jadi kayak ibaratnya tuh kasihan banget nih si korban udah apes lah dia dapat pemerkosaan, dapat lagi judge dari masyarakat gitu karena dia gini, karena dia gini, karena dia gini gitu. Mungkin itu sih. Karena kita udah sampai di akhir dari podcast ini, makasih banyak Mbak Ayu udah nyempetin waktu buat ngobrol-ngobrol sama kita, udah kasih edukasi juga, udah bantu kita banget nih terkait tema kita pemerkosaan terhadap anak. Semoga nih Mbak kita bisa ngobrol-ngobrol lagi kapan-kapan kita bisa Iya, bersama lagi sama Mbak Ayu. Makasih Mbak. iya, sama-sama.
Semoga cukup membantu. Iya kan? Makasih Mbak. Terima kasih, Mbak.